Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Pauci di channel Ngapakpedia. Oke, sebelum melanjutkan menonton videonya, teman-teman bisa simak ini beberapa video yang sudah saya buat mulai dari penjelasan lengkap apa itu ANBK, rangkaian ANBK SD, cara login bio AN, cara login web ANBK, lalu alur proses ANBK online 2023, kemudian tadi ada info terbaru ANBK di web ANBK ya. Nah, pada video kali ini adalah lawannya ini, alur proses ANBK online. Sekarang kita akan membahas tentang alur proses ANBK semi online. Oke, teman-teman. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang ANBK semi online tahun 2023. Apa saja yang akan kita lakukan sebagai proktor ataupun teknisi, ya. Nah, persiapan semi online itu teman-teman sebelum pelaksanaan ANBK pertama adalah proktor melihat data peserta ANBK di web bio AN, yaitu impor peserta ANBK. Videonya tadi sudah saya buat ya, yang masalah login ke web bio AN. Kemudian proktor men-setting data-data di web ANBK. Itu juga sudah saya buat videonya, cara login web ANBK. Kemudian proktor mendownload keperluan ANBK. Keperluannya apa saja ya nanti kita akan tunjukkan. Kemudian menyiapkan ruangan ANBK. Ini perlu ya, termasuk men-setting komputer kliennya nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah men-setting IP address setiap klien dan server. Ya, itu yang harus kalian lakukan sebelum persiapan ANBK semi online. Kalau di bagian ini ada yang tidak tahu, bisa kalian cari di YouTube untuk langkah-langkah di 5 langkah terkait persiapan semi online ini ya. Kemudian keperluan ANBK semi online itu apa saja ya? Yang pertama adalah Exambro Proctor, biasanya ini bisa di-download di web ANBK. Aplikasi ini untuk di komputer server atau komputer proktor guna men-setting keperluan saat ANBK seperti atur peserta, cek token ANBK, dan lain-lain. Petunjuknya nanti ada di web ANBK. Yang kedua adalah Exambro Client. Ini adalah aplikasi yang diinstal di laptop klien atau laptop siswa untuk mengakses soal-soal ANBK ya. Ini yang dipakai di laptop siswa. Kemudian VHD, ukurannya itu 18 GB lebih. VHD itu adalah simpelnya itu tempat menampung data-data soal dari server pusat melalui proses sinkronisasi VHD, gitu ya. Jadi kemudian aplikasi VirtualBox ini juga diperlukan untuk men-setting VHD yang akan disinkronisasi dan menjalankan VHD saat ANBK berlangsung, baik simulasi, gladi maupun ANBK utama. Kemudian tentunya kita butuh kabelan dan switch atau hub ini untuk mengoneksikan antara server dengan klien ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentunya internet. Internet ini dibutuhkan untuk proses sinkronisasi VHD dan melihat token saat ANBK berlangsung. Ini dilakukan di komputer proktor. Yang selanjutnya adalah yang kalian lakukan di web ANBK, teman-teman. Yang pertama adalah di situ kalian wajib mengatur data ANBK seperti proktornya siapa, teknisinya siapa, jumlah servernya berapa, jumlah kliennya berapa, kemudian tambah komputer proktor, pilih mode ANBK itu mau full online atau semi online, dan juga kalian mengatur status ANBK yaitu mau mandiri atau menumpang. Ini sudah ada videonya di cara login ke web ANBK. Di situ sudah saya tunjukkan ya. Kemudian kalian juga harus mencetak dan upload surat kesiapan ANBK. Kemudian kalian silakan impor peserta ANBK biasanya saat akan gladi bersih. Kalau untuk simulasi tidak perlu dilakukan. Kemudian mengatur sesi dan gelombang ANBK. Ini tentunya jika sudah impor peserta ANBK ya. Yang selanjutnya adalah download kartu peserta ANBK dan kemudian melihat update informasi ANBK. Ini
sebaiknya dilihat setiap hari, siapa tahu ada informasi terbaru di web ANBK ya. Itu yang kalian lakukan di web ANBK selama periode ANBK berlangsung ya, baik simulasi, gladi maupun ANBK utama. Kemudian menjelang pelaksanaan semi online, itu yang pertama adalah teman-teman memastikan kesiapan alat seperti Exambro admin, Exambro client, dan semuanya saling terkoneksi ya. Kemudian sinkronisasi VHD sesuai jadwal di web ANBK, ini biasanya hari Sabtu atau Minggu. Kemudian membackup VHD hasil sinkronisasi itu perlu, takutnya server bermasalah sehingga kalian tidak perlu sinkronisasi ulang karena sudah ada backupnya. Cara backupnya ya cukup mengcopy VHD-nya saja yang sudah disinkron ya. Kemudian sudah membagikan kartu login peserta, ini saat gladi dan ANBK utama. Kemudian mengumumkan sesi login peserta ANBK, ini juga saat gladi dan ANBK utama. Biasanya sesi login ada di kartu pesertanya juga ya. Kemudian memastikan peserta yang bisa hadir atau tidak hadir, ini saat gladi dan ANBK utama. Kalau simulasi tidak melibatkan siswa, sehingga ini tidak perlu dilakukan. Yang selanjutnya adalah hari pelaksanaan ANBK semi online, baik simulasi, gladi, ataupun ANBK utama. Yang pertama, silakan login di web ANBK itu 1 jam sebelum pelaksanaan. Kemudian melihat informasi terbaru, lalu teman-teman mendaftarkan peserta cadangan jika peserta utama tidak hadir. Ini di hari ke-1 saja. Jadi, jika hari pertama siswa sudah diganti, maka hari kedua juga langsung diganti. Meskipun si anak yang utamanya sudah berangkat, itu tetap harus dilanjutkan oleh cadangannya ya. Untuk simulasi tidak perlu karena tidak melibatkan siswa. Kemudian login ke Exambro admin sesuai petunjuk di web ANBK, lalu mengikuti prosedur pelaksanaan ANBK seperti mengatur sesi yang akan mengerjakan ANBK, atur aktivasi peserta yang akan login di Exambro client, lalu simulasi ini tidak perlu karena pakai data dummy. Kita bisa simulasi di semua sesi. Jadi kalian tidak perlu mengatur per anak ya, kalian langsung atur semuanya saja jadi satu sesi dan semuanya bisa melaksanakan simulasi. Itu kalau kalian mau melibatkan siswa. Kemudian mengisi berita acara, daftar hadir, dan lain-lain di web ANBK. Ini untuk simulasi tidak perlu karena hanya saat gladi dan saat ANBK utama saja. Dan yang terpenting adalah teman-teman tetap tenang dan ikuti prosedur sesuai ketentuan. Jadi kalau kalian ngikuti informasi di web ANBK, insya Allah ANBK-nya berjalan dengan lancar ya. Yang selanjutnya adalah catatan seputar ANBK. Yang pertama, ANBK itu ada 3 tahap, yaitu simulasi, gladi, dan ANBK utama. Simulasi ini bagi yang memilih secara mandiri pelaksanaannya. Simulasi belum melibatkan siswa, tapi kalau siswa mau dilibatkan boleh-boleh saja. Gladi bersih melibatkan siswa dan semua yang terlibat, di mana saat gladi sudah ada atur sesi, atur gelombang ANBK. Pada tahun 2022, sesi dan gelombang gladi dipakai juga sebagai pengaturan saat ANBK utama. Jadi kalian ngatur sesi saat gladi bersih itu akan dipakai juga saat ANBK utama. Itu di tahun 2022 seperti itu. Kita nggak tahu tahun sekarang ya. Kemudian pelaksanaan ANBK itu per gelombangnya 2 hari. Intinya satu anak mengalami 2 hari, yaitu hari pertama literasi dan hari kedua adalah numerasi. Nah, bagi yang menumpang, mengikuti semua data di sekolah yang ditumpangi. Kalian cukup menentukan mau menumpang di sekolah mana. Ngaturnya di web ANBK. Yang selanjutnya adalah bagi yang ditumpangi, data siswa yang menumpang akan masuk ke web ANBK sekolah Anda ya. Kemudian dokumen kebutuhan ANBK itu ada SK Panitia ANBK, SK Proktor, SK Teknisi, kemudian penentuan pengawas ANBK, kemudian ada pos ANBK, kemudian ada tugas dan tata tertib Proktor, Teknisi, dan juga pengawas ANBK. Nah ini biasanya ada di pos ANBK juga. Kemudian ada tata tertib peserta, itu harus dibuat, fakta integritas pengawas, teknisi, proktor, dan kepala sekolah yang bisa kalian download di web ANBK.
Kemudian surat pemberitahuan kepada orang tua siswa, ini juga perlu kalian buat agar orang tua tahu bahwa siswanya ikut kegiatan ANBK. Siapa tahu ada yang pulang sore begitu kan, jadi orang tuanya tahu. Ya, itu saja teman-teman yang akan kalian lakukan, terkait kegiatan ANBK semi online. Untuk yang full online sudah saya buat videonya ya. Terima kasih, jika ada yang mau ditanyakan silakan tinggalkan pesan saja di kolom komentar seperti biasanya. Nanti jika sudah sempat akan saya jawab melalui video ya. Oke, sebentar. Jadi itu saja teman-teman. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian. Dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Oke, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.